Hai teman-teman, Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas R2H dengan mata kuliah Ilmu Kalamah Dasar, dosen pengampu Ibu Mima Nisma. Perkenalkan, nama saya Lama Lajis dengan MPM 2023 14 500 980. Saya Prilly Istirazari, NPM 2023 1450 093. Saya Arista Desimbo Panditi dengan NPM 2023 1450 0959. Kami akan menjelaskan materi tentang ilmu pengalaman alam dan Memahami ruang lingkup kita dan dapat mengembangkan untuk tujuan pembangunan. Enjoy this video. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan IPA klasik. Nah, apa sih IPA klasik itu? IPA klasik merupakan suatu proses IPA di mana teori dan eksperimen memiliki peran melengkapi dan memperkuat. IPA klasik memiliki kajian yang bersifat makroskopik, yakni mengacu pada hal-hal yang berskala besar, dan kaidah pengkajiannya menggunakan cara tradisional. Di samping kajian yang bersifat makroskopis, ciri lain IPA klasik adalah lebih mendahulukan eksperimen daripada teori. IPA klasik secara umum sebagai contoh digambarkan pembuatan ragi tempe dan juga ragi tapis. Meskipun hanya berdasarkan pengalaman petani, namun tanpa disadari, petani tersebut telah berkecimpung dalam bidang mikrobiologi, mikologi, dan tentu saja tidak lepas dari ilmu fisika yang mendasarinya. Contoh lain, pembuatan gula kelapa merupakan proses fisika bersama-sama kimia yang telah tinggi tingkatannya. Juga pembuatan terasi, ikan asin, rendang, dan telur asin adalah merupakan karya IPA klasik. Petani pembuat atau pengrajin sama sekali tidak mengetahui proses yang terjadi dalam mewujudkan karyanya. Demikian pula segala kegiatan yang merupakan larangan berdasarkan kepercayaan. Dengan kata lain, dianggap tabu atau pamali atau angker adalah merupakan usaha untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan. Sebagai contoh, tidak boleh dibunuh, ikan di suatu tempat angker tidak boleh dimakan. Ruang lingkup IPA terdiri dari dua, yaitu ilmu pengetahuan sosial dan budaya dan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan sosial dan budaya yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia dengan lingkungan sosial. Cabang-cabang utama dari ilmu sosial adalah A. Antropologi, mempelajari segi kebudayaan masyarakat. B. Ekonomi, mempelajari produksi dan pembagian kekayaan dalam masyarakat. C. Geografi, mempelajari lokasi dan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia atas permukaan bumi. D. Hukum, mempelajari sistem aturan yang telah dilembagakan. E. Pendidikan, mempelajari masalah yang berkaitan dengan belajar dan mengajar. F. Politik, mempelajari pemerintahan sekelompok manusia. G. Politik, yang mempelajari pemerintah sekelompok manusia. H. Psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. I. Sejarah, yang mempelajari masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia. J. Sosiologi, yang mempelajari masyarakat dan hubungan antar manusia di dalamnya. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rukun ilmu di mana objek ialah benda-benda alam dan hukum-hukum yang pasti dan umum. Cabang-cabang utama dari ilmu pengetahuan alam adalah A. Astronomi, mempelajari atau mengamati benda-benda langit. B. Biologi, mempelajari aspek fisik kehidupan. C. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. D. Fisika adalah sains atau ilmu tentang alam dalam makna yang terluas. Fisika mempelajari gejala alam yang tidak hidup atau materi dalam lingkup ruang dan waktu. E. Geologi adalah ilmu sains yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. F. Ilmu bumi adalah suatu istilah untuk kumpulan cabang-cabang ilmu yang mempelajari bumi. G. Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat
atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Pengertian IPA modern adalah suatu proses IPA di mana penekanan terhadap teori lebih banyak daripada praktek. IPA modern memiliki telaahan yang bersifat mikroskopik, yakni suatu yang bersifat detail dan berskala kecil. Fisika modern merintis dimulainya IPA modern yang dikaitkan dengan ditemukannya teori relativitas dan kuantum yang menggambarkan sifat atom, inti, dan partikel lain molekul zat padat. Sebagai contoh, teknologi nuklir merupakan teknologi modern yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kedokteran, angkatan bersenjata, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan disiplin ilmu. IPA modern diperoleh atas dasar penelitian dengan menggunakan metode ilmiah disertai pengujian berulang kali sehingga ilmu yang mantap, baik untuk terapan atau ilmu murni. Dengan demikian, penggolongan IPA klasik dan IPA modern sama sekali bukan berkaitan dengan waktu maupun klasifikasi bidang ilmu. Penggolongan ini lebih mengacu kepada cara berpikir, cara memandang, dan cara menganalisis suatu fenomena alam. Perkembangan ilmu yang sangat besar akhir-akhir ini sangat ditunjang oleh perkembangan ilmu maupun perangkat komputer yang semakin cepat dan canggih. Abad 15, 16, 19, 20. Berikut tabel perkembangan IPA menjadi berbagai disiplin ilmu. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, sains fisika terdiri dari fisika, kimia, astronomi, geologi, mineralogi, geografi, geofisika, meteorologi, oseanologi. Yang kedua, sains hayati terdiri dari botani, zoologi, mikrobiologi, kesehatan, paleontologi, fisiologi, taksonomi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ilmu sosial dan budaya terdiri dari bahasa, sosiologi, pendidikan, sejarah, antropologi, etnologi, seni dan budaya, psikologi, ekonomi, dan lain-lainnya. Objek pengetahuan alam dan pengamatan. Coba perhatikan segala benda yang ada di rumahmu. Ada kasur, bantal, meja, dan lemari. Ada juga benda yang tidak bisa terlihat seperti udara dan bakteri. Selain itu, di dalam rumah juga ada ayah, ibu, semut, cecak, atau mungkin tikus. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup ataupun benda mati, dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA. IPA juga mempelajari sesuatu yang sangat kecil seperti bakteri sampai sesuatu yang sangat besar yaitu alam semesta. IPA terus berkembang karena para ahli selalu melakukan penyelidikan. Proses yang harus dikuasai adalah pengamatan, membuat inferensi, dan mengomunikasikan hasil penelitian. Kamu juga bisa belajar melakukan penyelidikan sederhana di rumah loh. Contohnya, kamu menyelidiki tentang biji kacang hijau yang ditanam di atas kapas basah. Sebagian biji kacang hijau diletakkan di dalam ruangan yang agak gelap dan sisanya diletakkan di luar ruangan yang terpapar langsung dengan sinar matahari. Pengamatan dapat menggunakan panca indera, misalnya mengamati warna daun dengan mata. Pengamatan juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang sesuai, misalnya mengukur panjang batang tanaman dengan penggaris. Dari hasil pengamatan, kita mendapatkan data dan informasi. Kemudian dibuatlah inferensi, yaitu hubungan antar aspek yang diamati, sekaligus membuat kesimpulan sementara. Contohnya, tanaman yang tumbuh di dalam ruangan memiliki batang yang lebih panjang dan daun yang lebih pucat dibandingkan yang tumbuh di luar ruangan. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tanaman kacang hijau dipengaruhi oleh cahaya. Hasil penyelidikan tersebut kemudian dikomunikasikan atau disampaikan ke orang lain, baik melalui lisan maupun tulisan. Agar lebih menarik dan mudah dipahami, kita bisa menampilkan foto tanaman kacang hijau atau mengolah data dalam bentuk tabel dan grafik. Ilmu dalam IPA dibagi menjadi 4 bidang yang saling berkaitan satu sama lain. Fisika mempelajari aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, dan gaya. Kimia mempelajari penyusunan dan perubahan zat.
Biologi mempelajari makhluk hidup, geologi dan astronomi mempelajari lapisan penyusun bumi, atmosfer, sampai antariksa. Ada juga besaran yang diturunkan dari besaran pokok, yang disebut dengan besaran turunan. Besaran turunan ada banyak macamnya, salah satunya adalah kecepatan. Rumus kecepatan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu. Artinya, besaran kecepatan diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan yang telah disepakati dan hasilnya sama untuk semua orang disebut dengan satuan baku atau satuan standar. Salah satu satuan baku dijadikan sebagai sistem satuan internasional atau satuan SI. Contoh satuan baku panjang adalah mil, kilometer, meter, inci, dan sentimeter. Tapi yang dijadikan sebagai satuan SI adalah meter. Satuan baku dan satuan SI dari besaran pokok lainnya dirangkum pada tabel berikut. Ada juga satuan tidak baku seperti satuan depa, jengkal, dan hasta. Misalkan kamu dan ayahmu mengukur panjang ruangan menggunakan depa. Hasil pengukuranmu adalah 5 depa, sedangkan hasil ayahmu adalah 3 depa. Karena hasil pengukurannya mungkin berbeda pada setiap orang, maka satuan depa ini dianggap sebagai satuan tidak baku atau tidak standar. Saat melakukan pengukuran, kita membutuhkan alat ukur. Setiap besaran memiliki alat ukurnya masing-masing. Kita bisa mengukur panjang menggunakan penggaris atau meteran, mengukur massa dengan timbangan atau neraca, mengukur waktu dengan stopwatch, atau mengukur suhu dengan termometer. Lalu, apa ya manfaat mempelajari IPA? Supaya lulus ujian sekolah atau jadi ilmuwan? Bukan itu saja. Mempelajari IPA ternyata banyak sekali manfaatnya. Pertama, kita jadi bisa memahami berbagai hal di sekitar. Misalnya, mengapa bisa turun hujan dari langit. Kedua, kita bisa menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana caranya agar tanaman tidak mati. Setelahnya, kita jadi bisa meningkatkan kualitas hidup. Karena IPA juga mempelajari tentang kesehatan tubuh, pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan. Kamu pasti semua sudah makan yang namanya keju mozzarella. Ngomong-ngomong soal keju mozzarella, nah, kamu tahu nggak sih makanan tersebut dibuat melalui proses yang bernama bioteknologi? Ternyata bioteknologi ini sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu dan menghasilkan berbagai produk berupa makanan, minuman, obat-obatan, hingga makhluk hidup. Teknologi modern ini lebih maju daripada bioteknologi konvensional, di mana bioteknologi modern ini dia menggunakan enzim dan bisa menyisipkan DNA ke makhluk hidup. Oke, apa saja contoh produk dari bioteknologi konvensional dan modern? Nah, jadi beberapa bioteknologi telah menambah beberapa bidang kehidupan manusia seperti pangan, pertanian, peternakan, dan kesehatan, serta obat-obatan. Yang pertama itu dalam bidang pangan. Nah, jadi banyak ilmu bioteknologi konvensional di bidang pangan. Pasalnya, bidang ini adalah menjadi titik awal pengenalan bioteknologi manusia sederhana pada zaman dulu. Nah, yang pertama itu ada pembuatan tempe. Nah, bagaimana cara pembuatan tempe? Ini pembuatan tempe pada dasarnya ini dilakukan dengan teknik fermentasi. Di mana fermentasi ini dilakukan dengan cara menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus ini pada kedelai. Nah, selama pertumbuhan, jamur akan menghasilkan filamen yang disebut hifa. Kalau kalian mau tahu hifa itu yang mana, hifa itu yang putih-putih pada tempe itu. Nah, itu adalah hifa yang jamur itu menghasilkan filamen. Oke, selanjutnya pembuatan yogurt. Nah, jadi yogurt ini terbuat dari susu, ya. Nah, jadi yogurt ini adalah minuman susu fermentasi yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri ini akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Efek lain dari fermentasi adalah memecahkan protein susu yang menyebabkan susu mengental. Inilah yang membuat yogurt menjadi asam dan kental. Kesimpulan IPA klasik dan IPA modern. IPA bukan hanya tentang fakta dan teori, tapi juga tentang penerapan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kehidupan manusia. Penting untuk mengembangkan talenta dan infrastruktur IPA untuk mendukung pembangunan, serta etika dan tanggung jawab dalam mengembangkan dan penggunaan teknologi IPA perlu diperhatikan. IPA juga memiliki peran penting dalam pembangunan di berbagai bidang.
Memahami ruang lingkup IPA dan mengembangkannya secara berkelanjut adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjut dan sejahtera. Dengan demikian, IPA memiliki peran yang sangat penting. Kemajuan iptek yang begitu pesat sangat mempengaruhi perkembangan dalam dunia pendidikan, terutama pendidikan IPA di Indonesia dan negara-negara maju. Selanjutnya, kesimpulan mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan alam. Mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan alam menawarkan pemahaman berharga tentang bagaimana manusia terus berupaya memahami dunia di sekitarnya. Kajian ini mengungkapkan rasa keingintahuan bahwa manusia dan kemajuan bertahap dalam metode ilmiah yang mendorong penemuan baru. Mulai dari pengamatan dasar hingga metode eksperimen yang ketat, perkembangan IPA menunjukkan sifat dinamis dari ilmu pengetahuan. Kajian ini membantu kita menghargai kontribusi para ilmuwan terdahulu dan memahami landasan penelitian ilmiah saat ini. Nah, berikut adalah contoh gambar ilmu pengetahuan alam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Guys.